Jumpa lagi di Ngopi at Batam Pos bersama saya Muhammad Iqbal. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Pak Erson. Beliau adalah pendiri sekaligus pemilik Wira Camp Sasana Tinju di Tiban Kampung, sebuah sasana tinju yang telah melahirkan banyak petinju-petinju hebat dari Batam dan Kepri di kancah nasional dan internasional. Selamat siang Pak Erson. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Pak? Baik. Baik. Jadi hari ini masih latihan ya Pak ya? Iya, setiap hari latihan, Setiap hari kecuali latihan, hari Minggu. Kecuali hari Minggu. Iya. Jadi petinju ada liburnya juga ya Pak? Ada. Ada liburnya juga. Ada berapa atlet kita sekarang di sini Pak? Ya, juniornya kira-kira 17, semuanya sama senior 21 atlet. Semua 21 orang atlet Iya. dan semuanya dari Tiban Kampung? Iya, dari Batam lah kita. Ada Dari yang Batam, dari ya. tempat lain ada juga. Ada dari kecamatan-kecamatan lain juga di Iya, Batam? yang terbanyak itu dari Tiban Kampung. Tiban Kampung, oke. Itu memang nyarinya anak-anak sekitar sini aja atau gimana Pak? Iya, pertamanya sih nyari anak sekitar sini, ada juga diantarkan orang tua, ada juga yang kawannya mengajak kawannya gitu. Oh, oke. Jadi mungkin bisa diceritain Pak, sebelum Bapak terjun mengelola ini, awalnya pekerjaan Bapak itu apa? Memang jadi petinju atau gimana? Bukan, saya bukan seorang petinju. Saya dulu pertama sekali adalah seorang pelaut. Pelaut. Dan pergi ke Amerika, di Amerika lari, dan tinggal di Amerika 3 tahun. 3 tahun di Amerika? 3 tahun tinggal di Amerika, di New York. Bapak sendiri orang, aslinya orang mana? Saya orang Sumatera Barat, Oke, orang mana? tapi saya bayinya di Medan gitu. Oh gitu, oke. Iya. Terus di Amerika? Di Amerika berlatih 3 tinju. tahun, lari di Amerika. Disitulah saya belajar menengok orang bertinju di Brooklyn gitu. Brooklyn, tempat lahirnya Mike Tyson dan petinju-petinju Iya, besar lainnya, mungkin ya, tapi ada sasana di Brooklyn itu dulu ke kawan saya memang petinju di Brooklyn. Saya tinggal di 9th Avenue di New York di Brooklyn. Jadi saya tengok setiap hari, saya duduk di sana setiap sore, jadi saya mengerti gitu bagaimana petinju itu. Dan itu menginspirasi Bapak untuk mendirikan sasana ini. Ya, setelah saya kembali ke Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia. Waktu itu cuma saya berminat aja, tidak ada minat saya mau bikin sasana di luar negeri itu kan tidak kan. Setelah saya kembali ke Indonesia, baru ada planning saya untuk bikin sasana gitu. Pakai uang pribadi awalnya Pakai Pak? uang pribadi semua. Oke. Dan Bapak waktu itu mengantongi lisensi sebagai pelatih atau gimana? Belum, sebelum itu belum. Belum ya? Ada lisensi saya itu belum ada. Cuma saya mengerti. Dan sudah itu tahun 90-an atau ya kurang dari 90-an saya penataran pelatih nasional di Jakarta. Oh itu baru pertama dapat? Saya lulus jadi pelatih nasional. Dan kemudian mendirikan sasana ini. Berapa orang petinjunya di awal-awal? Di awal-awal 2 atau 3 orang, itu pun petinju dari Medan. Petinju dari Medan, bukan dari Batam ya? Bukan, petinju yang sudah jadi untuk menarik minat orang-orang anak-anak Batam untuk jadi petinju. Untuk ikut jadi petinju. Iya. Berarti waktu itu minatnya masih rendah ya Pak? Masih rendah, waktu itu kan masih Riau. Ya, oke, masih tergabung di Provinsi Riau. Dan sekarang setelah berjalan sekian tahun, prestasinya gimana Pak ini sasana ini? Kalau prestasinya sih lumayan, lumayan. Sangat Kalau untuk besar, Indonesia sudah ada, untuk provinsi sudah buat, untuk Batam sendiri sudah berbuat. Dan sekarang petinju-petinju yang pernah berjaya dari sini itu berkiprah di mana sekarang Pak? Sekarang sudah banyak yang jadi PNS, tentara, polisi, seluruh angkatan ada. Jadi ini ya? Iya, ini seluruh angkatannya ada. Iya. Oh, berkiprah di semua angkatan? Iya. Di ini ya, di di TNI Tentara Nasional Indonesia ya. Ada polisi juga ya Pak ya? Polisi, Brimob, Angkatan Laut, Mariner, PNS. Angkatan Udara, PNS Angkatan juga Darat, PNS, Kejaksaan, Imigrasi. Itu biasanya berhenti sebagai petinju itu saat umur berapa? Sebetulnya
umur 25 ke atas itu sebetulnya berapa tahun dia untuk mempertahankan peaknya, mempertahankan kekuatannya gitu. Nanti umur 25, 26 dia udah mulai menurun gitu. Oh, Cuman dia puncaknya umur ini, 25. di sini ini berapa tahun dia mau jaga gitu. Baru dia turun. Benar-benar pensiun itu biasanya umur berapa? 30? Iya, 30-an lah, 30, 27 gitu udah mulai. Soalnya nanti yang dilawannya anak-anak umur 19 tahun kan susah dia kan. Oke. Nah, kalau bicara perhatian pemerintah terhadap dunia tinju di Kepri ini dan atau khususnya di Batam ini gimana, Pak? Perhatian pemerintah cuman ya kalau kami minta bantuan untuk keberangkatan pertandingan aja. Untuk operasional sehari-hari? Nggak ada. Jadi ini murni dari biaya pribadi Bapak ini, ya? pribadi ini. Terus kalau anak-anak ini gabung dimintain duit nggak untuk Nggak biaya? pernah kami biaya minta duit, gabung? nggak pernah. Nggak ada ya? Nggak pernah bayar ini. Malah kami yang menyekolahkan dia, saya yang menyekolahkan dia jadi sampai selesai sekolah, sampai jadi orang. Luar biasa. Tapi pernah pemerintah perwakilan dari pemerintah daerah gitu datang ke sini meninjau, melihat-lihat suasana ini, terus bertanya apa sih Pak yang dibutuhkan biar bisa kami bantu gitu? Pernah nggak ada tawaran-tawaran seperti itu? Selama ini kalau untuk meninjau tentang itu enggak, tapi kalau kami bikin duel match atau pertandingan di sini dia datang gitu, orang diaspora, orang KONI, nah itu aja yang datang cuman. Kalau katanya wali kota, gubernur apa semua itu enggak pernah. Tapi kalau begitu juara pasti foto bersama lah ya dengan petinjunya ya. Itu tergantung orangnya. Jadi kalau orangnya mau. Dan ada balionya mungkin ya Pak ya. Ya itu enggak saya pikirkan sekali itu. Tapi tentu tanpa pembinaan sulit ya berkembang olahraga seperti memang ini. Sulit. Ini sebetulnya ini keikhlasan aja lagi. Dari hati nurani aja lagi. Jadi ini benar-benar karena passionnya Bapak aja ya. Ikhlas. Saya ikhlas tentang ini. Saya bukan gila tinju, saya mencintai tinju ini. Karena Cinta kecintaan itu aja lebih, ya. Cinta itu lebih hebat daripada gila gitu. Kalau kita mencintai seseorang, diganggu orang, bunuh-bunuhan pun mau. Iya kan? Iya. Lain daripada gila. Iya. Prestasi tertingginya apa Pak dari Sasana? Kalau prestasi tingginya kalau multi event Ya. juara 2 SEA Games. Juara 2 SEA Games 2003. Tapi kalau open turnamen udah banyak emas, open turnamen gitu kan banyak. Biarpun internasional, biarpun apa gitu banyak. Tapi kalau prestasi multi event, SEA Games, Asian Games apa itu baru yang perak. tertinggi SEA Games perak Ya di 2003 Vietnam. ya? Oke. Rio Nando ya. Rio Nando itu. Butar. Sekarang Rio Nando masih sering berkunjung ke sini juga atau gimana? Iya, sering datang ke sini. Yang paling Bapak idolakan dari sekian banyak ini petinju-petinju berprestasi ini yang paling Bapak anggap benar-benar ya dialah ininya. Semua saya idolakan. Semuanya. Semuanya nggak ada bedanya sama saya ini. Nggak ada. Semuanya saya sayangi. Saya didik dari kecil, tinggal di rumah saya sekolahkan, saya kasih makan. Iya, sampai jadi. Nggak ada bedanya. Saya ulang tahun kan kalau dia ulang tahun. Di rumah keluarga dia nggak pernah ulang tahun, tapi saya ulang tahun kan dia. Jadi ini benar-benar karena kecintaan pada olahraga tinju tadi ya. Ada yang Bapak ini nggak merasa dengan pengorbanan Bapak yang seperti ini, tapi di sisi lain perhatian pemerintah yang mungkin bisa kita bilang masih minim ya. Ada yang Bapak sesalin nggak ini? Yang saya sesali cuma begini Pak, saya ini menolong orang terlalu banyak ya, menjadi orang kan ya. Tapi anak saya tiga-tiganya nganggur kok sampai sekarang. Tidak ada yang pernah memikirkan itu, anak saya itu. Tapi kalau katanya hadiah, benda mati atau rumah apa semuanya selama ini saya belum pernah dapat kok. Oke. Tapi anak Bapak juara tinju juga ya? Juara. Perempuan ya? Juara. 3 kali juara. Nasional? Iya nasional.
Dan tidak ada perhatian sama sekali. Sekarang apa profesinya, Pak? Nggak ada, jadi pelatih, ikut dia. Pelatih perempuan. Oh ya, atlet perempuan berapa di sini? Kemarin ada 5. Sekarang udah pulang 2, yang 3 udah berhenti. Oh, jadi sekarang meneruskan ini Bapak aja ya? Iya. Karir Bapak lah sebagai Iya. pelatih ya? Iya. Boleh tahu Pak, sehari itu sebenarnya berapa biaya operasional Sasana seperti ini? Saya nggak pernah ngitung itu, Pak. Oke. Nggak pernah. Kalau saya hitung itu jadi pikiran nanti. Lebih bagus nggak saya hitung gitu. Jadi berapa kebutuhan Ya, bayar gitu? nggak masalah ikhlas gitu. Nggak pernah. Selama ini nggak bertahun-tahun saya nggak pernah hitung. Biarpun sama almarhum bini saya dulu juga nggak pernah saya hitung. Ini kalau Sasana ini statusnya gimana, Pak? Statusnya nih, ya kalau sertifikatnya Sudah dibantu pemerintah juga? Oh tidak. Ini pribadi memang. Pribadi. Cuma matras ini aja saya minta sama Bapak Ruslan Kabulatov waktu dia masih di DPR. Oh, wakil ketua DPRD Batam bukan dulu, sama ya? pemerintah saya minta, enggak. Sama dia saya minta. Dia mengajukannya ke pemerintah itu saya nggak tahu. Jadi bantuan tuh baru matras ini? Matras ini. Alas ini ya? Iya. Yang lain belum? Yang lain paling-paling ya bantuan-bantuan dari KONI itu macam-macam sangsak. Sangsak ini kan memang sangsak habis ini kan. Rusak kan. Ya, siapa lagi kalau membantu kalau bukan KONI ataupun Dispora gitu. Itu memang kewajiban dia kan. Itu pun ya lama sekali gitu, kadang-kadang setahun sekali gitu. Bukan seterusnya gitu. Jadi di Sasana ini ada berapa, kalau bicara regenerasi, calon penerus Bapak untuk mengelola Sasana ini tetap menghasilkan petinju-petinju hebat? Iya, tergantung nanti ini, Batam macam itu berapa pelatihnya orang? ini kan, Pilu kan, macam anak saya, nanti bagaimana dia menelurkannya lah gitu kan. Ya pasti ada lah. Ya udah pasti ada, nanti akan meneruskannya udah pasti ada gitu. Jadi nggak perlu dikhawatirkan soal Nggak itu perlu ya? dikhawatirkan, udah pasti. Soalnya orang olahraga ini pasti berminat kembali ke olahraga gitu. Dan jika perhatian pemerintah ada, akan lebih baik lagi ya? Iya. Bapak pernah ngirim surat nggak ke pemerintah? Bantulah Tidak pernah sama kami. sekali. Mungkin karena nggak pernah ngirim Meminta juga surat, Pak. nggak pernah. Iya, nggak pernah meminta dan juga nggak pernah mengirim Atau surat. mungkin karena nggak pernah diminta, jadi nggak ada bantuan gitu. Bukan, saya begini aja gitu. Saya agak kurang apa gitu untuk meminta-minta ini kan. Kurang nyaman. Apa yang sudah perbuat, apa sih yang diperbuat pemerintah untuk saya kan itu saja nih itu kan. Iya kan, saya juga berbuat apa sih yang diperbuat pemerintah untuk saya gitu. Itu aja. Saya nggak pernah minta kok. Macam Rio Nando dulu habis SEA Games dapat 2 rumah sama Pak Pitra waktu zamannya Pak Ismet. Ya kan, saya ada waktu penyerahan rumah itu dijanjikan sama Pak Ismet, Pak Erjon itu pelatihnya harus dikasih juga. Ajudannya mengiyakan semuanya. Tapi sampai sekarang pun septic tank pun belum pernah dapat. Jangankan rumahnya ya, septic tanknya juga belum ada. Di antara tokoh-tokoh Kepri ini yang punya perhatian besar ke tinju itu siapa? Yang pertama dulu adalah Dandim Sinambela. Tahun berapa itu? Iya, tahun 90-an lah. 90-an ya. Ya. Di awal-awal Bapak merintis Dandim ini. Sinambela. Itu. Baru Pak Pitra. Sesudah itu Pak Pitra lain yang nggak ada. Jadi siapa nih pengganti almarhum Pak Fitrah nanti ini? Pak Pitra berhenti digantikan sama Nadea. Jumaga Nadea. Jumaga Nadea sama Oman Tapia. Tak ada apa-apanya. Jangan-jangan mereka belum pernah datang ke sini? Belum. Kalau Nadea udah. Oh, Nadea udah. Nadea udah. Itu waktu pelatnas di sini. SEA Games 2018. Ya, Pak pelatnas sini latihan di sini, orang pusat datang ke sini, peresmian itu pelatnas, dia datang. Hanya satu kali itu saja. Setelah itu tak ada lagi. Harapan Bapak ke depan apa nih dengan kondisi harapan saya ke seperti depan ini? ya ini harus berkelanjutan gitu. Jangan sampai mati suri yang sudah saya
rintis sampai jadi, sampai berhasil, jangan sampai mati suri nantinya gitu. Dari 20-an petinju-petinju yang dilatih di sini, menurut Bapak potensi-potensi untuk pencapaian lebih tinggi ada? Ya? Kalau kami kan punya target, mesti jadi juara gitu. Bagaimanapun tetap kami usahakan mesti mau jadi juara gitu. Dan target juga nanti kan di PON 2024 kan, ya kami usahakan gitu. Tapi yang harus kami usahakan adalah lolos PON-nya dulu. Ya, di prapon atau di porwil kan, lolos PON-nya dulu. Baru nanti bicara lagi targetnya di PON apa? Baru bicara gitu. Medali. Yang penting lolos PON. Lolos PON itu bukan berdasarkan medali, ranking apanya dia, pokoknya dia ambil semifinalis. Semifinalis kan perak aja nih itu kan, udah lolos dia kan. Di PON terakhir itu berapa yang lolos dari 7, sini? 7 orang ya. 7. Itu jumlah yang cukup iya, besar. Bawa ya. 10 kalau nggak salah. Cuma gue terbanyak di Indonesia, di Sumatera. Di Sumatera. Cuma nggak dibina. Kami jadi pelatih pening setiap hari. Pak, bagaimana uang saku kami? Itu aja yang ditanya. Bagaimana? Ya, habis itu ya berangkat ke prapon, ke porwil, prapon lah itu namanya ya kan. Dijanjikan sama gubernur. Bonus kalau lolos PON dapat bonusnya. Dapat bonus. Nggak dapat bonusnya sampai sekarang. Sampai sekarang bonusnya belum dapat. Habis itu anak buah saya yang latihan pulang ke kampung, ada yang lebaran, ada yang Natalan. Pak mau pulang kampung nih, oke. Ya nggak ada duit nih, saya pinjam dulu Pak. Katanya nanti kalau dapat bonus saya kembalikan. Ternyata bonusnya nggak ada. Saya kirimkan semua pulang kampung bolak-balik gitu kan. Sampai sekarang apa? Bonusnya juga nggak ada kok. Menuntut apa gitu? Tapi itu nggak menyurutkan semangat Bapak melatih ikhlas. Di sini ya. Karena kecintaan tadi. Ya. Ikhlas aja udah. Karena kecintaan pada dunia tapi tinju itu ya. Nggak dipikirkan sama pemerintah gitu. Padahal itu mengharumkan nama daerah. Iya. Nah, itu yang belum apa sama kita gitu. Oke Pak. Ya demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Erson, pelatih dan sekaligus pemilik Wiracamp di Tiban Kampung ini. Mudah-mudahan apa yang beliau harapkan dan beliau cita-citakan bisa lebih baik lagi dan Wiracamp tetap menghasilkan petinju-petinju yang hebat yang mengharumkan nama Batam dan Kepri di level nasional dan internasional. Terima kasih Pak Erson. Terima kasih banyak. Sukses selalu Pak.